Halo guys, kembali lagi dari Tutorial Teknik Drawing. Kita akan belajar Autodesk Inventor Pro yang tahun 2025 untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Di sini kita akan belajar tentang latihan aja gambar 3 dimensi. Ya, kita akan buka dulu gambarnya. Saya belum buka lagi gambarnya. Gambarnya kita akan buka dulu. Oke, gambarnya seperti ini kita akan buat ya. Buat kalian yang membutuhkan gambar latihan seperti ini di Facebook ya, nanti saya kasih linknya buat ke Facebook. Atau kalian bisa gambar ini di screenshot ya buat langsung kita buat. Ya kalau udah di screenshot ini jangan lewat HP ya. Kalau lewat HP dia nggak bisa ya. Akan takutnya buram gitu ukurannya ya. Oke, jadi kita langsung aja di sini kita langsung kita pilih new. Kemarin banyak ya ada sedikit nanya ya tentang cara setting Autodesk Inventor Pro ya. Inventor saya nggak pernah di setting-setting ya kalau pas salah untuk ukuran dan ibaratnya ukuran, kalau ukuran biasa saya udah caranya ada lah, cara maksudnya bikin ukuran untuk 2 dimensinya udah di setting ya di situ ya. Tapi kalau untuk pertamanya nggak di setting ya, untuk 3 dimensinya dan sebagainya nggak di setting, udah bawaannya. Cuma kalian jangan salah pilih yang bagian sistemnya kalau nggambar gitu ya. Gambar kan posisinya di sini ada berapa tipe ya. Di sini kita ke template, terus pilih yang metriknya ya, pilih yang metrik. Terus kalau kalian pengen ngegambar itu pilih yang bagian milimeter untuk satuannya ya, atau ukurannya milimeter. Ya, yang ini milimeter ya, standar mm. Oke, untuk membuat desain. Ya, jadi jangan salah ya, jangan salah nanti kalau misalnya DNC itu kan inci, takutnya nanti kan beda gitu ukurannya ya. Oke ya, seperti itu aja. Kita langsung aja. Oke, di sini sebenarnya nggak ada settingannya ya, cuma bawaannya gitu ya, cuma settingan background hitam doang, itu aja ya. Oke, kita lanjut ke bagian tahap gambarnya. Di sini yang paling mudah menurut saya ada tampilan depan, atas, samping, depan, samping ya, samping, atas ya, depan. Nah, menurut saya paling mudah itu kita akan gambar tampilan tapak atas ya. Menurut saya paling mudah yang bagian di sini. Nah, kita akan buat dulu, kenapa nggak buat langsung 3 dimensi? Nah, karena kalau bagian pemula itu dia sekitar lebih ribet ya. Saya pernah ngajarin sesuatu ke orang gitu ya, langsung 3 dimensinya dia sedikit ribet. Kenapa langsung kita ke 2 dimensi? Maksudnya 3 dimensi ke 2 dimensi dulu kita buat gitu. Nggak, kenapa langsung 3 dimensi aja gitu ya? Karena faktornya banyak ya, faktor karena maksudnya kalau pemula kalau belum bisa baca gambar itu akan kesusahan. Jadi keseringan kita 3 dimensi diubah 2 dimensi, 2 dimensi diubah menjadi 3 dimensi, jadi seiring berlatih cara membaca gambarnya. Jadi seperti itu ya. Kalau langsung buat gambar 3 dimensi ibaratnya nanti kesusahan baca gambar 2 dimensinya. Bisa dimengerti ya maksud saya ya. Oke, jadi kita langsung di sini kita akan buat gambar tampilan atasnya. Kita akan bikin segi kotaknya seperti ini ya. Di sini kita pilih 2D sketsa, pilih yang bagian di sini. Di sini kita gunakan segi 4 ya. Ada berapa tipe sebenarnya segi 4 itu, banyak ya. Nah, di sini kita pilih yang 2 point counter, yang ini ya. Seperti ini. Terus kita lihat panjangnya totalnya 100 dan lebarnya 60 ya. 100 kali 60, 100, 60. Oke, kita lihat lagi gambarnya. Di sini ada menunjukkan apa? Ini R ya. Ini apa nih? Ada R. Ini radius ya. R, tapi R15 ya, seharusnya ini 15 mungkin ya. Dari jarak sini ke sini itu 15 ya. Tapi di sini tidak menunjukkan ada ukurannya. Tapi di sini ada R ya. R itu dia radius ya. Maksudnya itu seharusnya dia panah ke sini ya, bukan dari sini ya. Mungkin sama aja, dari jarak sini 15 dan di sini juga lengkungan ini itu adalah radius juga 15. Seperti itu ya. Oke, jadi kita akan buat bagian bikin seperti ini ya. Kita perintahkan namanya plan untuk bikin radiusnya. Nah, tadi itu kan berapa? 15, kita kasih 15 di sini ya. 15 kasih ke sini. Oke, tinggal kita close aja ini, baru tinggal kita lihat gambarnya. Di sini ada lingkaran, jumlahnya ada 4, 1, 2, 3, 4 dan diameter 14. Oke ya. Kita klik di sini.
Langsung aja tulis 14 ya, soalnya ini rumusnya diameter. Oke, seperti ini ya. Terus kalau udah seperti ini, apalagi tinggal kita akan ubah dulu menjadi 3 dimensi lah ya, biar lebih enak gitu ya hasilnya. Nah, di sini kita finish, kita akan perintahkan extra seperti ini. Nah, dia akan naik ke atas ya otomatis dah. Tinggal kita lihat ketebalannya berapa. Nah, ketebalannya kita lihat dari ketinggian ininya. Nah, ini kan masuknya kan ketinggian dan ketebalan ya. Ini adalah 10 mm. Di sini udah 10, tinggal pilih oke. Seperti ini ya. Lanjut, tinggal kita ada bawahnya ada seperti ininya ya, ada 35-nya dan ketinggiannya 5. Jadi kita caranya gimana bikinnya? Caranya tinggal kita klik dari posisi ininya. Kalau udah diklik, tinggal di sini ada berapa pilihan. Di sini kita cari pilihannya sketsa ya, yang ini. Oke, dia akan ubah menjadi 2 dimensi tampilannya. Lanjut, tinggal kita akan perintahkan di sini segi 4 lagi. Tapi yang mulai di sudut ya, 2 point. Kita pilih seperti ini. Oke. Kita di sini kita ukur dari ketinggian itu tadi itu berapa? Sekitar 5. Kita kasih 5. Oke. Dan tadi itu panjangnya sekitar 35. Kita ukur 35. Tapi belum pas di titiknya, jadi kita akan ukur lagi dari sini sampai titik tengah ini. Oke, dia udah ACC, jadi pas udah tengah-tengah mungkin ya. Udah tengah-tengah nggak miring gitu ya. 75 kan 35 dibagi 2 kan 75 ya. Oke, kalau udah tinggal kita akan langsung finish saja. Nah, di sini kita akan perintahkan extra juga sama ya. Terus di sini kita pilih outputnya kecut, soalnya akan memotong ya. Nah, seperti ini. Dan di sini kita pilih bagian al ya, biar semuanya gitu ya kepotong ininya. Tinggal kita oke. Kita lihat hasilnya. Ya. Lanjut, tinggal kita akan bikin yang bagian di sininya. Oke ya. Kita klik di sini. Pilih sketsa lagi yang ini ya. Di sini kita tipenya seperti ini ya, ada berapa ya, dan ada lingkaran dan radius dan sebagainya. Nah, caranya gimana? Di sini udah disediakan kalau di Autodesk Inventor itu ada klik segi 4 seperti ini. Cara yang bawah di sini pilih yang bagian slot, bukan slot judi ya. SLOT ya, yang ini atau enter to enter. Klik bagian sini. Harus pas tengah-tengah ya, guys ya. Oke, seperti ini, panjangin. Oke. Kira-kira kita akan ukur dulu aja. Dari sini panjangnya kita berapa? Panjangnya 20, kita kasih 20. Dan di sini kita akan ukur dulu dari sini sampai sini. Kita kasih 10 biar lurus dulu ya. Gitu. Oke, kalau udah lurus tinggal kita besarnya berapa? Besarnya adalah 24. Dari sini. 24. Oke. Lanjut, tinggal di sini ada diameter dalamnya sekitar diameter 18 ya. 24 dikurangi 18 berapa? Aku salah lagi saya. 24 dikurangi 16 8 ya. Ya kan? Maksudnya dari jarak sini dia adalah 8 gitu ya maksudnya ya. Nah, jadi kita akan perintahkan di sini namanya itu adalah office ya. Mana office? Nah, ini office. Kata O, kita klik yang ininya. Double ke sini, kasih 8. Enter. Nah, di sini 8-nya kayak gini ya, enggak sesuai gitu ya. Jadi kita ukur lagi. Di sininya 8-nya kita delete aja. Harusnya 8-nya dari sini ya. Kita ukur dari sini aja nggak apa-apa, sama aja. Di sini tadi itu 16. Nah, seperti ini. Kalau salah bisa dimanualin gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini kita akan finish. Ekstra lagi, pilih yang bagian di lingkaran ininya ya. Nah, tinggal kita lihat ketinggiannya berapa. Ketinggiannya di sini adalah sekitar 22. Kita kasih di sini 22. Oke, seperti ini ya hasilnya.
Nah, di sini kan posisinya belum jelas ya hasil dari apa gambar yang barusan kita contohnya. Apakah di sini diameternya nembus ke bawah apakah tidak gitu ya. Seharusnya di sini dikasih simbol ada simbol kayak panah ke bawah gitu. Panah ke bawah dia akan sedikit lebih apa maksudnya ada simbol dia maksudnya dia ke dalam apa enggak, tapi di sini enggak ada kasih simbol jadi saya bagian diameter kedalamannya sampai sini aja enggak masuk ke dalam sampai parat gitu ya. Jadi enggak ada simbolnya ini ya. Oke, jadi kita kalau udah seperti ini udah selesai ya, tinggal kita rapin aja atau kalian kasih materialnya. Nah, kasih materialnya gimana? Di sini ada pojok paling atas, Dems As, ya. Kalian tinggal cari di sini material sesuai yang Anda inginkan, ya. Atau warna lah ya. Kita warna ini aja sedikit lebih bercahaya. Sini tipenya view-nya kita ubah. Nah, kayak gini kan bagus hasilnya. Lanjut kita biar lebih bagus kita kasih di sini radius ya, kasih radius di sini sedikit habis lah gitunya ya. Pen kasih kita 2 di sini radiusnya biar bagus. Nah gitu ya. Oke, tinggal seperti ini aja ya guys semua latihan di Autodesk MP Pro yang tahun 2025. Semoga membantu videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini, saya juga masih belajar. Kalau ada kesulitan silahkan komentar, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali guys.